Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nazaya Pina. Kali ini kita akan membahas soal-soal terkait materi bilangan dan pecahan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Baik, kita akan masuk ke soal yang pertama. Di sini kita akan mencari hasil dari 0,625 per 0,875. Kalau teman-teman perhatikan, ini bilangan senilai, pecahan senilai yang akan bisa kita sama-sama bagi dengan 25. Maka jika kita sama-sama bagi dengan 25, kita akan memperoleh hasil 0,5 per 0,7. Kemudian sudah berbentuk pecahan desimal, maka kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5/10 untuk 0,5 dan untuk 0,7 7/10. Namun karena operasinya pembagian, kita akan mengubah ke perkalian sehingga kita akan membalik penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, sehingga menjadi 10/10/7. Ini dapat kita hilangkan dan hasilnya adalah 5/7. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, di sini kita akan mencari hubungan X dan Y. Pada X dan Y kita sudah diberikan persamaan X kuadrat dikurang 9X ditambah 19,25 lebih besar dari 0. Kita akan misalkan X itu sama dengan 0, lalu substitusi ke persamaan. Maka menjadi 0 kuadrat dikurang 9 dikali 0 ditambah 19,25 lebih besar dari 0. Maka ini hasilnya adalah 19,25 itu lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Maka nilai persamaan ini akan selalu bernilai positif karena lebih besar dari 0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, yakni 5Y ditambah 3 per Y dikurang 1 lebih kecil sama dengan 2. Untuk membuat kepersamaan agar lebih mudah dioperasikan, maka ini kita akan kalikan dengan 2, seperti ini, kali silang. Maka kita peroleh 5Y ditambah 3 kecil sama dengan 2 dikali Y dikurang 1. Maka di sini menjadi 5Y ditambah 3 kecil sama dengan 2Y dikurang 2. Kita akan dekatkan yang sama, berarti 5Y lewati lebih kecil sama dengan, berarti tandanya berubah menjadi negatif, kecil sama dengan min 2, begitu juga dengan 3 menjadi negatif, sehingga 5Y dikurang 2Y hasilnya adalah 3Y kecil sama dengan negatif 5. Maka Y hasilnya adalah negatif 5/3. Y itu lebih kecil dari negatif 5/3, berarti nilai Y ini adalah negatif. Sedangkan nilai dari X tadi selalu positif. Maka jelas bahwa nilai X itu lebih besar daripada Y. Ini positif, negatif. Maka kita peroleh bahwa X itu lebih besar daripada Y. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan A. Begitu juga kita ke soal nomor 3. Sama, di sini kita disuruh mencari hubungan antara X dan Y. Namun kalau di soal yang nomor 2 kita diberikan persamaan, kalau di soal yang ketiga ini kita diberi bentuk pecahan seperti ini. Nah, untuk bentuk seperti ini, teman-teman tidak usah pusing ya mikirin. Langsung aja kita ubah 555 itu
itu bisa kita sederhanakan, itu kan sama dengan 5 dikali 111. Begitu juga dengan 6. 6 itu juga 111. 6 dikali 111 itu hasilnya 666. Nah, untuk operasi pecahan sendiri, jika misalnya kita ada A dikali dengan C, kemudian ada B dikali dengan C, maka ini bisa habis nih, atas bawah. Maka hasilnya adalah A per B. Begitu juga dengan bentuk seperti ini ya, kan sama nih. Maka ini bisa kita hilangkan, sehingga nanti hasilnya adalah 5 per 6. Begitu juga dengan Y. Y di sini 4 dikali sebanyak angka 4-nya ya, ada 3. Maka 1, 1, 1. Sebanyak 3 kali. Dan begitu juga dengan 5-nya sebanyak 3 kali. Sama, kita bisa musnahkan, maka hasilnya adalah 4 per 5. Oke, sekarang tugas kita akan membandingkan X dan Y. Untuk membandingkan, karena sebelumnya sudah kita bahas bahwa untuk membandingkan pecahan kita tinggal kali silang. Kalau di sini dia 5 per 6 dan di sini adalah 4 per 5, tinggal kita kali silang. Ini hasilnya 5 kali 5 25, 6 kali 4 hasilnya 24. Tentu kita tahu bahwa X itu lebih besar daripada Y, karena 25 lebih besar dari 24. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita masuk ke soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, kita disuruh mencari bentuk sederhana dari bentuk perpangkatan. Seperti yang kita tahu sebelumnya, karena kita belum bahas materi perpangkatan, namun mengulas sedikit bahwa jika ada A berpangkatkan negatif 1, maka hasilnya adalah 1 per A, atau berubah ke dalam bentuk pecahan seperti ini, dan pangkatnya berubah menjadi pangkat positif, atau di sini A pangkat 1 ya. Oke, langsung aja kita masuk. Negatif 3 pangkat negatif 2 ditambah dengan 2 pangkat negatif 1 dikuadratkan. Maka kita ubah dulu yang dalam kurung. Jika tadi mau kita ubah ke pangkat negatif, maka dia menjadi 1 per negatif 3 kuadrat, dan ditambah 2 pangkat negatif 1 itu 1 per 2 dikuadratkan. Maka ini menjadi 1 per 9 ditambah 1 per 2 kuadrat. Oke, kita operasikan dengan menyamakan penyebut. Maka 9 dikali 2, 2 ditambah 9, karena di sini 2 dikali 1, 9 dikali 1 dikuadratkan. Maka hasilnya menjadi 11 per 18 kuadrat. Ini jika kita kuadratkan masing-masing menjadi 121 per 324. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang A. Oke, kita ke soal yang kelima. Di sini kita sudah diberikan persamaan X dan persamaan Y masing-masing, dan kita disuruh menentukan hubungan antara X dan Y. Jika kita lihat, ini adalah persamaan kuadrat, namun jika teman-teman faktorkan ini sedikit sulit ya. Jika mengalihkan ini terlebih dahulu akan memakan banyak waktu. Jadi caranya kita buat dulu di sini X 1234 dikali dengan 1232 dikurang 1233 kuadrat ditambah 1. Ini kita akan memisalkan angka yang dia dikuadratkan dari persamaan. Maka kan yang dikuadratkan adalah 1233. Maka kita misalkan 1233 itu menjadi suatu angka atau huruf. Misalnya A. Misalnya kita misalkan A itu adalah 1233. Maka kita ubah ke persamaan menjadi A ditambah 1 dikali A dikurang 1 dikurang A kuadrat ditambah 1. Seperti yang kita tahu, A tambah 1 dikali A kurang 1 ini kan itu adalah
A kuadrat dikurang 1. Itu pemfaktorannya. Maka kita buat menjadi A kuadrat dikurang 1 dikurang A kuadrat ditambah 1. Kita operasikan, maka kita akan memperoleh hasilnya adalah 0. Berarti X ini hasilnya adalah 0. Sedangkan untuk Y sama. Untuk Y juga sama. Kalau di sini Y dia adalah 300 kuadrat dikurang 301 dikali 299. Kita akan memisalkan, cari yang kuadratnya, angka yang kuadrat, maka kita misalkan yang 300. Misalkan 300 itu adalah B. B sama dengan 300. Maka kalau kita masukkan ke persamaan menjadi B kuadrat dikurang B ditambah 1 dan B dikurang 1. Sehingga sama seperti yang tadi, ini adalah B kuadrat dikurang 1. Masukkan ke persamaan menjadi B kuadrat dikurang 1. Oke, ini menjadi B kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 1, sehingga hasilnya yaitu adalah 1. Di sini X-nya adalah 0 dan Y sama dengan 1. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa X itu lebih kecil dari Y. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan B. Oke, kita masuk ke soal yang ke-6. Di sini kita juga disuruh menentukan hubungan antara X dan Y. Kalau pada soal sebelumnya itu berbentuk persamaan, di sini juga persamaan namun tidak ada koefisiennya ya. Kita menyederhanakan apakah hasilnya akan sama atau lebih besar atau lebih kecil. Pada X ini ada persamaan yang kita akan operasikan 56 ditambah langsung saja seperti sebelumnya 8 dikali 111 per 8, ini bisa mati, dibagi 48 dibagi 4 hasilnya 12. Maka X itu setelah kita sederhanakan adalah 56 ditambah 111 dibagi 12. Sampai sini dulu. Kemudian kita lihat yang Y. Kalau yang Y dia 9 dikali 111 per 9 sama bisa sama-sama mati. Kemudian 144 dibagi 12 hasilnya 12 ditambah 6 ditambah 25 kali 2 50 tambah 6 hasilnya 56. Ternyata yaitu adalah 111 dibagi 12 ditambah 56. Kalau kita perhatikan X dan Y sama-sama namun posisinya berbeda. Sehingga kan sama-sama bernilai positif nih semuanya. Atau operasinya positif. Tidak ada yang bernilai negatif, maka ini berlaku sifat asosiatif atau pertukaran. Sehingga sama saja bahwa X itu sama dengan Y. Maka jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 sama dengan nomor 6. Kita sederhanakan dulu. Yang X di sini kita buat 52 ditambah 5 dikali 111 per 5, kita matikan, dibagi 48 dibagi 4 hasilnya adalah 12, sehingga X itu setelah kita sederhanakan adalah 52 tambah 111 dibagi 12. Untuk Y nya, Y di sini 4 dikali 111 per 4 bisa kita habis. Kemudian 60 bagi 5 itu 12 ditambah 12 ditambah 5 kali 8, 40 ditambah 12 hasilnya 52. Sehingga Y itu adalah 111 dibagi 12 ditambah 52. Sama ya, tidak ada yang bernilai negatif, maka berlaku sifat asosiatif sehingga bisa ditukar dan X itu sama dengan Y. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Baik, kita masuk ke soal yang ke-8. Kalau teman-teman perhatikan pada pecahan istimewa, maka teman-teman tidak asing lagi dengan 66 2/3% ini. Jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa,
maka 66 2/3% ini sama dengan 2/3. Kemudian kita lihat, kita perhatikan yang di dalam kurung, dia ada 0,165 dibagi 0,22, kita ubah ke dalam bentuk pecahan menjadi 165 per 1000, karena belakang komanya ada 3. Kemudian kita ubah ke bentuk perkalian, karena di sini operasinya pembagian, kita ubah ke perkalian menjadi 0,22, menjadi 22 per 100. Maaf, kita balik menjadi 100 per 22. Ini bisa kita hilangkan 2 angka 0. 165 dan 22 itu sama-sama bisa kita bagi dengan 11. Kalau teman-teman lihat perkalian 11, jika 16 dikali dengan 11 ini kan hasilnya 1, 6. Di tengahnya, bilang angka yang di tengahnya 6 ditambah 1 hasilnya 7. Berarti 16 dikali 11 itu 176. Sedangkan 165 ini adalah 15 dikali 11. Di sini 1, 5, 1 tambah 5, 6. Maka jika kita sama-sama bagi dengan 11, maka 165 ini hasilnya adalah 15 dan 22 ini hasilnya adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2/3 dikali dengan 15 per 10 kali dengan 1 per 2. 15 dan 10 bisa kita sama-sama bagi dengan 5. Maka di sini 3, di sini 2. Oke. Kita peroleh menjadi 3/4. Ini bisa sama-sama kita matikan. Ini juga bisa sama-sama kita matikan. Sama-sama bagi 2, maka hasilnya adalah 1/2 atau 0,5. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang C. Oke, kita lanjut ke nomor yang 9. Untuk yang nomor 9 ini kita mencari hubungan X dan Y. Kita sudah diberikan bentuk pecahan. Di sini ada X-nya 1/16 dan Y-nya 0,16. Atau kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 16 per 100. Oke, untuk pecahan kita langsung kali silang aja. Di sini 1/16 dan 16 per 100. Ini menjadi 100, 16 kali 16 25, 256. Tentunya 256 lebih besar daripada 100. Maka Y itu lebih besar daripada X. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Kita lanjutkan ke nomor yang 10. Di sini kita ada pecahan 2/3 ditambah 4/5 dikurang 7/6. Jika sudah sama-sama berbentuk pecahan biasa, maka kita bisa langsung operasikan dengan cara sebelah kiri terlebih dahulu. Maka yang ini kita akan kerjakan terlebih dahulu. Kita akan samakan penyebutnya menjadi 3 dikali 5, 5 dikali 2 ditambah 3 dikali 4 dikurang 7/6. Maka hasilnya di sini 10 ditambah 12 per 15 dikurang 7/6. Maka ini menjadi 22/15 dikurang 7/6. Oke, kita samakan penyebut dari kedua pecahan ini. Kita samakan. Ini menjadi 15 dikali 6, 6 dikali 22 dikurang 7 dikali 15. Maka ini menjadi 100, 6 kali 22 hasilnya 132 dikurang 105 per 15 dikali 6 hasilnya 90. Maka 132 dikurang 105 hasilnya 27/100.
90, atau jika disederhanakan menjadi 3/10. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat membantu teman-teman untuk menjawab soal-soal CPNS dan P3K. Terima kasih.